Halo semuanya, selamat datang di Deep Talks, Diplomatic Talks. Podcast ini dibuat dalam rangka membahas satu isu menarik dalam mata kuliah kebijakan luar negeri. Perkenalkan, aku Kartika Keja yang akan menjadi host dalam video podcast kali ini. Nah, di podcast ini kita akan membahas secara santai tapi tetap informatif tentang satu topik dalam hubungan internasional, yaitu Canada's Feminist Foreign Policy. Dalam podcast ini, kita juga mencoba melihat kebijakan tersebut menggunakan salah satu pendekatan dalam analisis kebijakan luar negeri, yaitu tujuan yang dikomunikasikan atau the goals communicated, yaitu dengan melihat bagaimana sebuah negara menyampaikan tujuan dan nilai kebijakan luar negerinya kepada dunia internasional melalui kebijakan dan diplomasi yang mereka lakukan. Mungkin sebagian dari kita kalau dengar istilah feminis langsung mikirnya tentang gerakan sosial atau isu domestik dalam suatu negara. Tapi ternyata konsep ini juga bisa masuk ke ranah kebijakan luar negeri loh. Jadi bukan cuma tentang kesetaraan gender di dalam negeri, tapi juga bagaimana sebuah negara membawa nilai-nilai tersebut ke dalam diplomasi, kerjasama internasional, bahkan bantuan pembangunan ke negara lain. Kanada sendiri sering disebut sebagai salah satu negara yang cukup aktif mempromosikan pendekatan ini di tingkat global, terutama sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau. You apparently are quite comfortable with describing yourself as a feminist. Tell us about that. Well, first of all, I'm going to keep saying loud and clearly that I am a feminist until... Hear me roar. Until it is met with a shrug. Why does every time I say I'm a feminist, the Twitterverse explodes and news medias pick it up? It shouldn't be something that creates a reaction. It simply is saying, I believe in the equality of men and women, and I believe that we still have an awful lot of work to do to get there. That's like saying the sky is blue and the grass is green. So the fact that it still garners a response, positive response, means that we're still going to have to be using that word. And if I can encourage people to use that word more and more often, to say that they're feminists, to say they're raising their children, their daughters obviously to be feminists, but also their sons to be feminists, which is something my extraordinary wife Sophie has drilled into me, that it's not just about empowering my daughter, it's about making sure my sons work as well to empower, their sister, however annoying they are to each other as kids. But that mindset of how we shift perceptions and engagement is something that, yes, we do still have to keep working on, and I'm proud to be able to keep pushing that. Tapi sebenarnya apa sih bentuk kebijakan luar negeri feminis yang dilakukan oleh Kanada? Apakah benar-benar berpengaruh dalam hubungan internasional atau justru masih banyak kritik terhadapnya? Untuk membahas itu semua, di sini aku sudah ditemani oleh dua narasumber yang akan membantu kita membahas topik ini dengan jelas. Ada Kak Devira dan juga ada Kak Aurel. Halo. Seneng banget ya bisa diskusi di podcast ini. Iya, semoga topik kita kali ini nggak terlalu berat sama gampang banget ya untuk dipahamin. Betul banget, kita akan bahas topik ini dengan santai tapi tetap informatif ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu kali ya nih. Banyak orang yang mungkin masih belum familiar dengan istilah ini. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan feminist foreign policy yang diterapkan oleh Kanada? Mungkin dari Kak Devira dulu yang jawab. Oke, kalau dijelaskan secara sederhana, feminist foreign policy itu adalah pendekatan kebijakan luar negeri yang menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dalam hubungan internasional.
dalam konteks Kanada itu sendiri, pendekatan ini terlihat dari bagaimana pemerintahannya berusaha memasukkan gender ke dalam berbagai kebijakan luar negeri, mulai dari bantuan pembangunan internasional, diplomasi, bahkan sampai isu keamanan global. Nah, salah satu kebijakan yang cukup terkenal itu adalah Feminist International Assistance Policy yang diluncurkan pada 2017 kemarin. Kebijakan ini tuh fokus pada pemberdayaan perempuan, anak-anak perempuan di berbagai negara berkembang. Misalnya melalui program pendidikan, kesehatan reproduksi, sama peningkatan akses ekonomi bagi para perempuan. Kalau kita lihat dari pendekatan The Goals Communicated, kebijakan ini tuh juga nunjukin bagaimana Kanada itu ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kesetaraan gender itu merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan global yang mereka selama ini dukung. Wah, dari penjelasan Kak Davira dan Kak Aurel ini menarik juga ya. Jadi pendekatannya itu sebenarnya cukup luas ya cakupannya. I think the ideals that he was talking about continue to be feminist, and I think that what it means is that as Canadians, we expect that we're going to stand up for gender equality around the world, and here in Canada, there are a lot of people who worked on this policy who care very deeply about it, and I hope that he sees that what he talks about actually is feminist, and that is something that we should all be very proud of. I hope that he will reflect on that. I hope he will think about what it means to be a Canadian in the world today. I hope that he will see what the world sees in Canada, which is a country where we care deeply about the pursuit of equality between genders. We care deeply about freedom, human rights, democracy, tackling inequalities, and those are things that are feminist ideals. And at the end of the day, feminism is about equality, and that is something that I personally care very deeply about, and I know that many Canadians, if not all Canadians, care about that as well. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kenapa Kanada memilih pendekatan seperti ini dalam kebijakan luar negerinya? Oke, mungkin aku dulu yang jawab kali ya. Salah satu alasan mengapa Kanada memilih pendekatan ini karena Kanada ini ingin memperkuat citranya sebagai negara yang mendukung nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Jadi dengan mengangkat isu ini di tingkat global, harapannya itu Kanada juga berusaha menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan inklusif. Nah, selain itu ada juga faktor strategisnya. Banyak penelitian itu menunjukkan bahwa ketika perempuan dilibatkan dalam proses pembangunan, pendidikan, dan juga bahkan perdamaian, hasilnya itu akan cenderung lebih stabil dan juga berkelanjutan. Nah, dalam konteks tujuan yang dikomunikasikan ini, kebijakan luar negeri feminis ini itu juga dapat dipahami sebagai cara Kanada menyampaikan kepada komunitas internasional bahwa pembangunan global seharusnya itu lebih inklusif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi para perempuan. Oke, berarti kebijakan itu nggak hanya sekedar tentang wacana aja ya? Oke, tapi aku penasaran nih, implementasinya di dunia internasional itu seperti apa sih? Mungkin dari Kak Aurel dulu yang bisa bantu jawab. Jadi implementasinya itu cukup beragam. Misalnya Kanada itu memberikan dukungan pendanaan untuk program pendidikan perempuan di negara-negara berkembang, serta juga mereka itu mendukung organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Bener banget yang dikatakan Kak Aurel. Memang selain itu juga Kanada itu kan aktif ya mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan internasional. Di forum multilateral seperti United Nations, itu Kanada itu memang sering mengangkat isu perlindungan perempuan di wilayah konflik. Melalui berbagai forum internasional tersebut, Kanada itu secara tidak langsung ya, itu mengomunikasikan kepada komunitas global bahwa partisipasi perempuan merupakan bagian penting dari upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Oke, penjelasannya menarik banget ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau kita lihat nih dari konsepnya, kebijakan ini kan terdengar sangat ideal ya. Tapi pasti ada juga nggak sih kritik terhadapnya? Nah, apa aja sih kritik yang sering muncul? Kritik yang sering muncul, kebijakan ini tuh memang terkadang masih lebih kuat di level retorika dibandingkan implementasi nyata. Artinya, walaupun narasinya progres, pelaksananya itu belum selalu konsisten gitu. Iya benar kata Davira. Tapi ada juga kritik kalau Kanada itu masih memiliki kepentingan ekonomi dan politik tertentu yang bertentangan dengan prinsip feminis itu.
Nah, hal ini tuh nunjukin bahwa tujuan yang dikomunikasikan oleh negara dalam kebijakan luar negeri itu nggak selalu sepenuhnya sama dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oke, menarik banget ya. Jadi dari diskusi kita nih bisa dilihat bahwa kebijakan luar negeri itu nggak hanya soal politik dan keamanan saja, tapi juga bisa berkaitan dengan nilai sosial dan pembangunan manusia. Nah, sebelum kita menutup podcast ini, saya ingin minta pendapat terakhir nih dari kalian. Menurut kalian, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Canada's Feminist Foreign Policy ini? Mungkin dari Kak Davira dulu? Menurut saya gitu ya, pelajaran utamanya itu kebijakan luar negeri itu bisa jadi alat untuk mendorong perubahan sosial di tingkat global. Jadi dengan memasukkan perspektif gender, negara bisa berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif. Nah, setuju banget sama Davira. Kebetulan saya juga melihat bahwa kebijakan ini tuh nunjukin bagaimana sih nilai dan identitas suatu negara itu bisa mempengaruhi cara mereka berinteraksi di dunia internasional. Jika dilihat dari pendekatan tujuan yang dikomunikasikan itu, kebijakan luar negeri feminisme Kanada ini tuh juga dapat dipahami sebagai cara Kanada menyampaikan kepada dunia bahwa mereka mendukung kesetaraan gender dan pembangunan global yang lebih inklusif. Oke, setuju banget ya sama kesimpulan yang diberikan oleh kedua narasumber ini. Jadi obrolan kita hari ini itu kita bisa melihat bahwa Canada's Feminist Foreign Policy adalah upaya Kanada untuk membawa nilai kesetaraan gender ke dalam kebijakan luar negerinya. Walaupun masih ada tantangan dalam implementasinya, kebijakan ini tetap menjadi salah satu contoh bagaimana isu sosial bisa masuk ke dalam praktik diplomasi internasional. Oke, kita sudah di penghujung video podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk para kedua narasumber yang sudah berbagi insight hari ini. Seru banget di sini. Sama-sama. Terima kasih juga ya sudah mengundang. Iya, seru banget pembicaraan kali ini. Semoga pembicaraan kita di podcast sekarang ini bisa dipahami dengan sangat mudah oleh para penonton. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga diskusi hari ini bisa menambah wawasan kita tentang kebijakan luar negeri dan dinamika hubungan internasional. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll